Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Dari bacaan pertama kita mendengarkan hadirnya seorang nabi dalam masa pembuangan bangsa Israel. Nabi itu adalah Nabi Esra. Dan dalam kitab dikatakan ketika Esra mendengar berita tentang dosa umat Israel, jadi diungkapkan pengalaman masa lalu Esra dan juga pengalaman masa lalu bangsa Israel. Setelah mendengar berita tentang dosa umat Israel, Esra kemudian bertindak sebagaimana orang yang penuh kesalahan dan dosa. Ia mengoyakkan pakaian dan jubahnya, duduk tertegun. Kemudian dia menyiksa dirinya. Begitulah yang biasa dilakukan ketika menyadari kesalahan yang besar. Kita orang beriman selalu menepuk dada. Tuhan, kasihanilah, saya berdosa, saya berdosa, saya berdosa. Bentuk tindakan itu berlutut dengan pakaian dan jubah yang terkoyak-koyak, menadakan tangan kepada Tuhan dan berkata, "Aku malu dan mendapat celah. Tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu ya Tuhan." Perasaan bersalah sungguh diungkapkan. Dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami. Kesalahan kami telah membumbung ke langit. Apa yang dilakukan sudah tidak bisa lagi dimaafkan. Namun demikian, Esra menyambung dengan penuh syukur bahwa dalam situasi demikian mereka tetap boleh mengalami kasih karunia Allah. Tapi kini kami mengalami kasih karunia-Mu Tuhan Allah kami. Ia meninggalkan dalam masa-masa kesusahan dan kesulitan orang-orang yang tetap dapat dijadikan alat memberkati bangsa Israel. Memberi kami sedikit kelegaan di masa perbudakan kami. Esra menunjuk pada raja-raja Persia termasuk Kiresi, Raja Kores, yang kemudian memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk mendirikan rumah Allah dan mereka dapat berdoa. Tetapi dalam perbudakan itu, Esra kemudian mengungkapkan apa yang menjadi inti kehidupan orang beriman. Dalam masa susah, dalam masa sulit, dan dalam kedosaan itu, Allah tidak meninggalkan kami. Esra melihat bahwa semuanya itu tetap saja dalam penyelenggaraan dan berkat Tuhan. Dalam masa perbudakan, dalam masa mereka dibuang, dalam masa kedosaan mereka, tetap saja Tuhan hadir memberikan berkat kepada kehidupan mereka Israel dan kepada kehidupan Esra sendiri.
Dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana ajakan Tuhan kepada para murid untuk meninggalkan semuanya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahwa ke depan perjalanan hidup para murid tidak ditahu apa yang akan mereka hadapi, apa yang akan mereka alami, tetapi mereka diajak untuk meninggalkan semua pegangan yang bisa diandalkan dalam kehidupan perjalanan mereka dan mulai mengandalkan Tuhan. Dua bacaan hari ini mau mengajak kita, yang pertama dari Injil. Semoga sepanjang hari ini dan tentu saja hari-hari sebelumnya kita tetap disadarkan dan menyadari bahwa Allah lah sumber kekuatan kita. Dan melalui bacaan pertama kita diajak bahwa perjalanan kehidupan ini tidak mudah, tidak gampang. Ada situasi-situasi yang susah dalam hidup ini. Tetapi bukan berarti Allah meninggalkan kita. Tetapi Allah tetap bersama dengan kita. Dan dari bacaan pertama ini kita diajak pula untuk belajar. Bukan tidak mungkin dalam persoalan dan kesulitan kehidupan yang kita alami. Di balik semuanya itu ada berkat yang tersembunyi. Orang menyebutnya blessing in disguise. Berkat yang tidak nampak tapi pelan-pelan akan muncul dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memberkati. Amin.